Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen dan administrasi perpustakaan yang diambil dari buku oleh Dr. Andi Ibrahim SAG SSMPD. Materi ini membahas bagaimana sebuah perpustakaan dikelola secara sistematis, mulai dari konsep manajemen, prinsip yang diterapkan, fungsi manajemen, struktur organisasi, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bilkis Putri Raisya dengan NIM 2400299. Tugas ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah manajemen digitalisasi perpustakaan. Nah, sebelumnya manajemen yang baik sangat menentukan kualitas layanan dan keberhasilan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka. Nah, untuk yang pertama, gambaran umum perkembangan manajemen. Manajemen merupakan suatu proses sangat penting dalam sebuah organisasi, termasuk perpustakaan. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen juga sering disebut sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, artinya keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada pimpinan, tetapi juga pada kerjasama seluruh anggota organisasi. Dalam konteks perpustakaan, manajemen bertujuan untuk mengatur seluruh kegiatan seperti pengadaan koleksi, pengolahan bahan pustaka, pelayanan pemustaka, serta pemeliharaan koleksi agar kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja berarti tugas-tugas dibagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan tanggung jawab masing-masing staf. Dengan adanya pembagian kerja yang jelas, pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Prinsip berikutnya adalah otoritas dan tanggung jawab. Setiap jabatan dalam perpustakaan memiliki kewenangan tertentu yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Misalnya, kepala perpustakaan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, sedangkan pustakawan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan koleksi. Kemudian, disiplin, yaitu kepatuhan terhadap aturan. Komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Disiplin sangat penting karena akan menciptakan suasana kerja yang tertib dan profesional. Dalam hal ini, pimpinan perpustakaan harus menjadi contoh atau teladan bagi stafnya. Kemudian ada prinsip kesatuan komando, yang berarti setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu atasan. Prinsip ini penting untuk menghindari kebingungan, konflik perintah, dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip manajemen lanjutan. Yang pertama, prinsip kesatuan arah. Di sini menegaskan bahwa kegiatan yang memiliki tujuan yang sama harus berada di bawah satu pimpinan dan satu rencana kerja. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan berjalan selaras dan terkoordinasi. Selain itu, terdapat prinsip kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam organisasi perpustakaan, setiap pegawai diharapkan mengutamakan kepentingan lembaga dibandingkan kepentingan individu. Contohnya, pegawai bersedia menyesuaikan jadwal kerja saat perpustakaan sedang ramai dikunjungi pemustaka. Prinsip berikutnya adalah penggajian, yaitu pemberian imbalan atas jasa dan kinerja pegawai. Penggajian yang adil dan layak akan meningkatkan motivasi kerja dan kinerja staf perpustakaan. Kemudian ada prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti wewenang dipusatkan pada pimpinan, sedangkan desentralisasi memberikan wewenang kepada bawahan. Dalam perpustakaan, kedua prinsip ini perlu diterapkan secara seimbang. Misalnya, pengadaan koleksi dilakukan secara terpusat, namun pelayanan harian dapat didelegasikan kepada staf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perpustakaan, perencanaan dapat berupa perencanaan pengadaan koleksi, program literasi, peningkatan layanan maupun pengembangan teknologi informasi. Perencanaan yang baik akan membantu perpustakaan dalam mengantisipasi kendala dan memanfaatkan peluang yang ada. Fungsi selanjutnya adalah pengorganisasian, yaitu proses pengelompokan tugas, pembagian kerja, dan penetapan wewenang dalam organisasi. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan struktur kerja yang jelas. Kemudian penempatan staf, yaitu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Penempatan staf harus mempertimbangkan latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman agar kinerja perpustakaan dapat berjalan optimal
dan dengan baik. Fungsi berikutnya adalah pengarahan, yaitu upaya pimpinan dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan staf agar bekerja sesuai rencana dan tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan, yaitu proses memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, pimpinan dapat mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Selanjutnya, struktur organisasi perpustakaan. Struktur organisasi perpustakaan menunjukkan hubungan kerja antara pimpinan dan staf, serta pembagian tugas dalam organisasi. Struktur ini dipengaruhi oleh ukuran perpustakaan, teknologi yang digunakan, kemampuan sumber daya manusia, dan strategi organisasi. Struktur organisasi yang baik harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian metode pembuatan departemen atau departementasi dan SDM perpustakaan. Departementasi merupakan pembentukan bagian-bagian kerja dalam perpustakaan seperti bagian pengolahan, pelayanan pemustaka, dan pengembangan koleksi. Sumber daya manusia perpustakaan terdiri dari pembentukan departemen dapat didasarkan pada beberapa metode, yaitu jumlah. Pembentukan tim berdasarkan kuantitas seperti regu atau peleton, tapi ini jarang digunakan di perpustakaan. Kemudian berdasarkan fungsi yang dijalankan seperti bagian pengembangan koleksi, pengolahan atau pelayanan pemustaka. Kemudian batas wilayah, pembentukan berdasarkan lokasi geografis seperti perpustakaan provinsi atau kabupaten. Kemudian produk, berdasarkan jenis produk yang dihasilkan seperti bagian penerbitan atau publikasi khusus. Kemudian sasaran pelanggan, departemen khusus untuk melayani segmen pelanggan tertentu seperti anak-anak, difabel. Kemudian subjek, pembentukan berdasarkan bidang subjek khusus untuk umum di perpustakaan penelitian. Kemudian bentuk dokumen, berdasarkan jenis dan bentuk koleksi seperti bagian jurnal, karya ilmiah, atau audiovisual. Nah, kemudian penanganan sumber daya manusia atau staffing. Penempatan staf adalah proses penarikan, pelatihan, pengembangan penempatan, dan orientasi karyawan yang tepat pada posisi yang tepat. Ini krusial untuk efektivitas organisasi. Karakteristik ulul albab memiliki ketajaman analisis, kepekaan spiritual, optimisme, keseimbangan, kemanfaatan, pionir, kemandirian, dan kepribadian kokoh. Ini sangat dibutuhkan dalam SDM perpustakaan. SDM perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis. Pustakawan memiliki jenjang jabatan, terampil dan ahli, dan pangkat kualifikasi. Nah, uraian tugas meliputi pendidikan, pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang penanganan sumber daya manusia atau SDM perpustakaan. Nah, yang pertama itu pengertian SDM perpustakaan. Sumber daya manusia atau SDM adalah seluruh orang yang bekerja di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau institusi. Dalam konteks perpustakaan, SDM merupakan faktor penentu utama yang sangat mempengaruhi kualitas layanan dan kinerja perpustakaan. SDM perpustakaan ini dituntut untuk memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi, bersikap profesional, mampu membangun citra pelayanan publik, serta menjadi perekat dan pemersatu masyarakat melalui layanan informasi yang diberikan. Nah, oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan secara sistematis, baik dari aspek intelektual, manajerial, maupun perilaku, agar pelayanan perpustakaan dapat berjalan secara optimal. Nah, kemudian pustakawan merupakan pilar utama perpustakaan. Nah, pustakawan ini merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan perpustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta bertanggung jawab dalam mengelola dan pelayanan perpustakaan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2014, pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Dengan demikian, pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional, yaitu perpustakaan untuk memastikan pengelolaan dan pelayanan yang profesional. Selanjutnya, masuk ke jenjang jabatan fungsional pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan terdiri dari beberapa jenjang yang terbagi atas tingkat terampil dan tingkat ahli. Pada tingkat ahli terdapat jabatan pustakawan pertama, yaitu
pustakawan utama. Pustakawan utama ini termasuk pustakawan pertama, pustakawan muda, pustakawan madya, hingga pustakawan utama dengan pangkat dan golongan ruang yang berbeda-beda. Sementara itu, pada tingkat keterampil, terdapat pustakawan pelaksana lanjutan, dan pustakawan penyelia. Jenjang jabatan ini menunjukkan adanya sistem karir yang jelas bagi pustakawan, sehingga dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja. Kemudian, uraian tugas jabatan fungsional dan fungsional pustakawan. Uraian tugas pustakawan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, aspek pendidikan, meliputi jenjang pendidikan formal dan pelatihan fungsional di bidang kepustakawanan. Kedua, pengelolaan perpustakaan yang meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perpustakaan. Yang ketiga, pelayanan perpustakaan, baik dari pelayanan teknis maupun pelayanan kepada pemustaka. Nah, kemudian pengembangan sistem, yaitu pengkajian, pengembangan, penganalisisan, dan penelaahan sistem. Kemudian pengembangan profesi, pembuatan karya ilmiah, penerjemahan, penyusunan pedoman, dan penelaahan sistem. Kemudian penunjang tugas seperti pengajar atau pelatih, seminar, organisasi, profesi, dan tim penilaian jabatan fungsional. Selain itu, pustakawan juga berperan dalam pengembangan sistem kepustakawanan dan yang sudah saya jelaskan tadi, dan melaksanakan tugas penunjang seperti pengajar, mengikuti seminar, dan aktif dalam organisasi profesi. Nah, selanjutnya pengembangan SDM di perpustakaan. Pengembangan SDM perpustakaan merupakan proses untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Pustakawan perlu terus dibina dan dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Pembinaan SDM meliputi aspek kualitas seperti keterampilan dan sikap kerja, serta aspek kuantitas yaitu penyesuaian jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Tujuan pengembangan SDM ini untuk menciptakan SDM yang lebih berkualitas, efektif, efisien dalam mengelola perpustakaan. Kemudian, strategi pengembangan pustakawan. Strategi pengembangan pustakawan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal ditempuh melalui perguruan tinggi pada jenjang diploma hingga doktor di bidang perpustakaan dan informasi. Pendidikan non-formal meliputi diklat, seminar, lokakarya, kursus, magang, dan studi banding. Sedangkan pendidikan informal dilakukan melalui belajar mandiri, diskusi, berbagi pengalaman, dan membaca berbagai sumber informasi. Strategi ini bertujuan agar pustakawan mampu terus meningkatkan kompetensinya. Nah, selanjutnya promosi dan mutasi staf perpustakaan. Promosi merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar kepada pustakawan yang berprestasi dan cakap. Promosi harus didasarkan pada penilaian objektif seperti senioritas, kecakapan, dedikasi, dan loyalitas. Sementara itu, mutasi atau rolling. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menempatkan pustakawan sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasinya. Mutasi harus dilakukan secara profesional dan bukan berdasarkan unsur subjektif seperti keinginan staf, harus disertai alasan logis dan realistis seperti ketidaksesuaian kualifikasi atau lingkungan kerja. Kemudian untuk menghilangkan kebosanan atau karena staf dinilai kurang cakap di bagian sebelumnya. Kecakapan adalah dasar penting. Kemudian manajemen pengembangan koleksi perpustakaan. Koleksi merupakan unsur pokok perpustakaan yang harus relevan dengan kebutuhan pemustaka. Koleksi mencakup bahan tercetak, non-cetak, mikro, dan elektronik. Pengembangan koleksi bertujuan menunjang fungsi pendidikan, penelitian, referensi, dan fungsi umum perpustakaan sebagai pusat informasi masyarakat. Selanjutnya, kebijakan dan kegiatan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi, kebijakan tertulis memandu pengembangan koleksi disahkan oleh pimpinan dan berfungsi sebagai pedoman, sarana komunikasi, serta perencanaan. Asas-asasnya meliputi yang pertama kerelevanan sesuai program pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Kemudian berorientasi pengguna, memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, peneliti, mahasiswa. Kemudian kelengkapan mencakup bidang ilmu terkait secara komprehensif. Kemudian kemutahiran mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kerjasama melibatkan pustakawan, pengajar, dan mahasiswa.
Nah, jika kegiatan pengembangan koleksi meliputi serangkaian kegiatan sistematis, mulai dari menentukan kebijakan umum berdasarkan kebutuhan pengguna, menentukan kewenangan, tugas dan tanggung jawab semua unsur, kemudian mengidentifikasi kebutuhan informasi sivitas akademika, kemudian memilih dan mengadakan pustaka seperti pembelian, tukar-menukar, dan hadiah, kemudian merawat bahan pustaka, kemudian menyayangi koleksi, dan mengevaluasi koleksi. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.